yaitu bangsa yang kita cintai ini. Tepat pada 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya tidak secara eksplisit, yang mana makna kemerdekaan Indonesia tersebut ketika dibacakan, maka akan terbayang di dalam benak kita, akan tergambar di otak kita, bahwasanya kemerdekaan yang dibacakan oleh Bung Karno, yaitu pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, merupakan kemerdekaan, kebebasan daripada para penjajah, daripada penindasan-penindasan orang-orang kafir, daripada penindasan-penindasan orang-orang yang terzalim. Maka peran para ulama, peran para santri begitu penting dalam meraih kemerdekaan ini, agar kita membuka sejarah-sejarah, lembaran-lembaran sejarah, sehingga mendapatkan wawasan bagi kita bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak hanya kita raih hanya dengan ungkapan kata-kata semata, akan tetapi kemerdekaan Indonesia ini kita raih dengan perjuangan, dengan tetesan darah, dengan terpecah kulitnya, tangisan air mata para pejuang, sehingga kemerdekaan Indonesia tersebut dapat kita rasakan sekarang ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah kemerdekaan Indonesia tersebut, dengan meninggalnya jenderal daripada, yaitu tentara Inggris, maka akan terjadi agresi Belanda kedua, yaitu serangan para sekutu yang dipelopori oleh tentara Inggris. Ribuan tentara Inggris menginjakkan kakinya di tanah air kita yang tercinta ini, semata-mata tujuannya agar kita memberikan kemerdekaan tersebut, menurunkan sang merah putih, menunjukkan senjata-senjata kita, memberikannya kepada tentara Inggris dengan menundukkan kepala kita. Maka kemerdekaan tersebut, dengan musnahnya, hilang kemerdekaan tersebut di bawah kekuasaan tentara Inggris, maka Bung Karno dengan para pemimpin-pemimpin bangsa yang tinggi pada saat itu bingung bagaimana menghadapi situasi ini. Tidak ada kompromi, kita disuruh menyerah dengan tanpa syarat. Maka Jenderal Sudirman memberikan masukan kepada Bung Karno untuk meminta fatwa daripada Kiai, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama yang lainnya dan merapatkan barisan, apakah perjuangan kita untuk negara kita yang tercinta ini. Maka muncullah daripada rapat tersebut yang langsung dipimpin oleh Hadratus Syekh, yaitu Hasyim Asy'ari, dengan resolusi jihad. Maka resolusi jihad itu yang disampaikan kepada rakyat Indonesia, bahwa setiap bangsa Indonesia wajib untuk berjihad karena hubbul watan minal iman. Karena cinta tanah air merupakan bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka resolusi jihad itu pun disampaikan oleh Bung Tomo melalui radio dengan pidatonya yang berapi-api. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka sama sekali. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka resolusi jihad para ulama inilah yang menyentuh, yakni daripada pemuda-pemuda Indonesia, para pejuang-pejuang Indonesia, bahwasanya iskariman atau syahidan, hidup mulia atau mati syahid, maka senada dengan moto perjuangan Indonesia, merdeka atau mati. Inilah ajaran Islam, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka semangat pejuang Indonesia, semangat rakyat Indonesia, semangat tentara Indonesia berapi-api dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita ketahui di dalam sejarah tersebut tidak sedikit di antara rakyat Indonesia yang syuhada, yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Maka ketika
ketika kita bacakan UUD 1945 menjelaskan bahwa makna kemerdekaan Indonesia merupakan gerbang bagi kita untuk menggapai cita-cita kebangsaan Indonesia selaku kita generasi bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang harus kita berikan untuk negara ini, untuk agama yang tercinta yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa ajaran Nabi Muhammad tentu kemerdekaan Indonesia ini tidak dapat kita raih, dan sampai detik ini kita masih termasuk negara yang terjajah. Oleh karena itu makna syukur tersebut harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kemerdekaan Indonesia dapat kita rasakan sekarang ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang harus kita perdalam. Kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita. Kita jadikan seorang syekh, seorang ulama, orang-orang yang baik sebagai penasehat kita. Maka insya Allah kemerdekaan Indonesia akan terus berjaya. Indonesia akan menjadi negara yang diperhitungkan oleh dunia apabila kita menyadari betul bahwasannya agama yang kita cintai ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang menyadari betul bahwa untuk menghancurkan negara kita yang mayoritas umat muslim, maka tidak lain yang pertama menjauhkan kita daripada Al-Quran, menjauhkan kita daripada para ulama. Dulunya, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, peran nasihat para ulama ketika meraih kemerdekaan Indonesia sangat diharapkan betul daripada negeri Indonesia ini. Sangat didengarkan sama sekali nasihat daripada ulama, ucapan-ucapan mereka, nasihat-nasihat mereka, karena tidak lain satu-satunya jalan menuju kemerdekaan adalah niat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syiar ini hanya dapat disampaikan oleh para kiai, oleh para ulama. Akan tetapi setelah kemerdekaan sampai saat ini, para kiai kita jauhi, para ulama kita jauhi, Al-Quran kita jauhi, kita lebih mementingkan daripada dunia, daripada akhirat. Sehingga budaya-budaya barat masuk ke negeri kita, kebiasaan-kebiasaan barat masuk ke negeri kita. Tanpa kita sadari kita jauh, kita lebih mencintai dunia ini daripada akhirat. Bagaimana kita ingin merdeka, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah? Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sehingga Allah sampaikan ajaran Islam ini sesempurna mungkin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan agama untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan daripada nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridhoi bahwasannya Islam sebagai agama kalian. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tidak lagi diserang dengan anak panah. Saat ini kita tidak lagi diserang dengan ujung tombak. Akan tetapi saat ini kita diserang akidah kita. Dijauhkan kita daripada ajaran agama. Dijauhkan kita daripada adab-adab Islam. Dijauhkan kita daripada akhlak-akhlak mulia. Semua itu diajarkan oleh agama kita yang tercinta, yaitu agama Islam. Akan tetapi tanpa kita sadari, kita sangat jauh betul. Kita mengaku beriman, akan tetapi jauh sekali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada iman itu sendiri yaitu menjalankan amal ma'ruf nahi munkar dan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka orientasi daripada perjuangan Rasulullah SAW dalam membebaskan, dalam memerdekakan
yaitu kita umatnya kaum kafir pada saat itu, yaitu daripada kesesatan. Yang pertama, orientasi hidup, tujuan hidup yang benar, yaitu yang pertama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka kalimat kunci daripada Islam, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar. Maka dengan kalimat inilah Bung Tomo menyampaikan, yaitu pidato yang berapi-api, bahwasannya lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimat inilah yang bersemayam di hati para pejuang, sehingga mereka tidak mementingkan yang lain kecuali yaitu memerdekakan negara kita yang tercinta ini demi keturunan anak cucunya. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin, berilah manfaat yang banyak untuk agama kita yang tercinta ini. Berilah manfaat yang banyak untuk negeri kita yang tercinta ini. Jika kalian adalah sang penguasa, jika kalian adalah anggota DPR, maka gunakanlah kekuasaan kalian untuk berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala yang tercinta ini. Jika kalian adalah seorang pembisnis, maka jadilah pembisnis yang islami, yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Jika kalian adalah rakyat jelata, maka tunduklah kalian kepada pemimpin-pemimpin yang adil. Tunduklah kalian kepada ketetapan-ketetapan yang bijaksana. Ikutilah aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Maka hukumnya wajib bagi kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka bawalah diri kita, bawalah keluarga kalian, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah kalian, jagalah keluarga kalian daripada siksa api neraka. Tentunya kita menyadari betul bahwasanya kehidupan setelah ini yaitu nanti di alam barzakh. Nanti setelah di alam barzakh kita dibangkitkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Maka jika dia seorang pemimpin, maka dia akan bertanggung jawab setiap amanah-amanah yang dibebankan kepadanya. Jika dia adalah seorang pemimpin rumah tangga, maka dia akan bertanggung jawab yaitu daripada kelakuan-kelakuan rumah tangganya. Jika dia adalah orang biasa yang belum mempunyai keluarga, maka dia adalah pemimpin bagi anggota tubuhnya. Ajaklah kaki kalian untuk melangkah ke tempat yang diridhai Allah. Gunakanlah tangan kalian untuk membantu orang lain. Maka gunakan juga lisan kalian untuk menasihati, keluar kalimat-kalimat yang baik. Gunakan harta kita untuk membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang miskin. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi orang yang suka menghabis, mencaci maki. Siapakah mereka? Alladzi jama'a malan wa addada. Mereka itulah orang-orang yang suka menumpuk-numpukkan harta. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwasannya hidup mereka akan kekal selamanya di dunia. Kalla, kata Allah, tidak. La yumbadanna fil hutama. Kelak nanti kamu akan saya masukkan ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama. Apakah neraka hutama itu? Narullahil muqada, yang apinya menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang kelak akan membakar sampai ke hati kita. Karena pusat daripada kedengkian, kebencian, kesombongan ini hati adalah hati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin, mari kita bangun bangsa Indonesia yang tercinta ini dengan bersama-sama. Maka Al-Qahtani menyatakan bahwasanya jangan mencari musuh di dalam kandang sendiri. Musuh sudah jelas, yaitu para pengkhianat. Mereka para munafik. Mereka adalah musuh-musuh kita yang nyata. Belum lagi setan-setan yang tidak nyata. Mereka adalah musuh-musuh kita. Oleh karena itu kita harus mengetahui siapa yang patut dimusuhi, siapa yang patut dijadikan teman. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama merangkul bersama. Maka kata Jenderal Sudirman, tidak ada kemerdekaan kecuali dengan kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan. Dan tidak ada persatuan kecuali dengan menanamkan budaya silaturahim.
Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah di antara kita saling membenci. Maka kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang tersebut apabila dia membenci saudaranya sendiri. Tidaklah beriman seorang muslim tersebut sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu janganlah kita bermusuh-musuhan di antara kita. Marilah kita berangkul bersama, bersinergi bersama dalam membangun bangsa Indonesia yang tercinta, dalam membangun kota Palembang, dalam membangun daerah-daerah kita yang tercinta ini. Oleh karena itu mudah-mudahan niat yang baik ini diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga cita-cita kita bersama dapat terkabul, dapat tercapai dalam energi yang positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam khutbah ini dapat menyentuh dan menggetarkan hati kita bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita ambil hikmahnya. Mari kita petik pelajaran yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشرور المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إنه هو السميع العليم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.